Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang fungsi kuadrat, persamaan fungsi kuadrat. Ini adalah materi terakhir tentang fungsi kuadrat. Nah, di sini kita akan bahas nanti bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, pertama kita perhatikan dulu, fungsi kuadrat itu adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi f(x), ini lambang untuk rumus fungsi ya. Bentuknya itu ax kuadrat ditambah bx tambah c. Dengan a, b, dan c ini merupakan elemen bilangan real. Dan a itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, yang pertama tentukan dulu titik potong sumbu x. Nah, kita misalkan berarti y-nya dengan 0, atau bentuknya seperti ini nih. Kemudian titik potong sumbu y diperoleh jika x-nya itu sama dengan 0. Kemudian menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Dan yang terakhir, menentukan titik bantu lainnya jika diperlukan. Nah, kita perhatikan contoh. Gambarkan grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Nah, bentuk ini tentukan dulu. Nilai a sama dengan 1. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. Nih, karena nggak ada berarti kita artinya sama dengan 1. Kemudian B itu koefisien dari X, yaitu min 4. Nih. Dan C itu konstanta, adalah min 5. Nah, karena kita dapatkan di sini A itu lebih nilainya 1, berarti lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Nanti kalau kalian temukan A-nya itu kurang dari 0, berarti grafiknya terbuka ke bawah. Nah, tentukan dulu titik potong sumbu X. Berarti untuk menentukan titik potong sumbu X, kita misalkan Y-nya dengan 0. Nah, sekarang ambil persamaannya tadi ini ya. Ini boleh dibalik menjadi X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan Y. Berarti Y-nya sekarang kita ganti 0. Nah, ini kalian faktorkan. Cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya min 5, jika dijumlahkan hasilnya adalah min 4. Bilangannya itu adalah 1 dengan min 5. Nah, kita coba. 1 kali min 5 hasilnya min 5. Ketika dijumlahkan, 1 ditambah min 5 hasilnya min 4. Nah, berarti faktornya adalah 1 dengan min 5. Nah, berarti X sama dengan min 1. Nah, ini kalian pindah ruaskan. Misalkan X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya min 1. Pindah ke kanan ya, nilai satunya. Nah, yang kedua, ini X sama dengan min 5, berarti X-nya sama dengan 5. Ketika dipindahkan, berarti tandanya ganti. Jadi, titik potong grafik dengan sumbu X pada titik min 1,0 dan 5,0. Nah, kenapa kita dapatkan titiknya seperti ini? Biasanya koordinat titik itu kita pakai X, Y. Nah, ini X-nya min 1. Tadi Y-nya 0. Berarti min 1,0. Nah, kemudian yang kedua, X-nya 5, Y-nya juga 0. Berarti 5,0. Nah, lanjut. Yang kedua, kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Dengan syarat X-nya itu harus bernilai 0. Nah, kita ambil persamaan awal tadi. Sekarang ganti nilai X-nya dengan 0. X semuanya ganti 0, berarti yang tersisa hanya min 5. Nah, Y sama dengan min 5. Jadi, koordinatnya itu adalah X, Y. Berarti 0, min 5. Nah, langkah ketiga, tentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, sumbu simetri tadi ini rumusnya. Bisa kalian lihat lagi ke depan. Ini rumus untuk sumbu simetri, yaitu min B per 2A. B-nya tadi berapa? Ini persamaan awal kita tadi ya. B-nya itu adalah min 4. Berarti ganti sekarang
Ini min yang di depan, kemudian B-nya ganti min 4 per 2A. A-nya tadi 1, berarti 2 kali 1. Min 4 per 2 kali 1, 2. Berarti min 4 per 2 hasilnya min 4 per 2 hasilnya min 2 ya. Dikalikan lagi dengan negatif di depan, berarti jadinya positif 2. Nah, kemudian cari koordinat titik balik. Ini rumus yang kita pakai. Ini bisa kalian cek rumusnya di depan yang tadi ya. Nah, ini rumus untuk koordinat titik balik. D itu sama dengan diskriminan. Nah, berarti rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, B kuadrat, B-nya tadi min 4, berarti min 4 kuadrat dikurang 4A. A itu adalah ini koefisien X kuadrat, ganti 1. Kemudian C-nya tadi adalah min 5. Nah, per 4A. A-nya tadi 1. Ini 4, min 4 kuadrat hasilnya berapa tuh? Min positif ya jadinya. Positif 16. Kemudian 4 kali 5, 20. Negatif kali negatif positif. Berarti ini tadi 16 ditambah 20 per 4. 16 tambah 20 berapa? 36. Dibagi 4, hasilnya 9. Karena di depan tadi negatif, berarti negatif 9. Jadi, sumbu simetrinya adalah X-nya itu kita dapatkan 2, dan koordinat titik baliknya berarti 2, min 9. X, Y ya. Nah, lanjut. Yang terakhir, menentukan beberapa titik bantu. Nah, titik bantu misalkan, ini misal ya, boleh kalian ambil angkanya terserah. Kalau sekarang kita ambil angkanya itu X sama dengan 1. Nah, berarti masukkan ke persamaan awal, ganti X-nya 1. Ini ganti 1, ini juga ganti 1. 1 kuadrat, 1. 4 kali 1, 4. Berarti 1 kurang 4, hasilnya min 3. Dikurang 5, min 8. Jadi, titik bantunya adalah X-nya 1, Y-nya adalah min 8. Ya. Nah, kita gambarkan ke grafik. Nah, tentukan tadi, kita lihat ke awal lagi ya. Untuk X dan Y, X-nya dulu nih. X-nya itu min 1 dan X 5. Berarti X-nya 1, min 1 dengan 5. Nah, kita ambil min 1 di sini, 5 di sini. Nah, tandain. Ini titik yang pertama. Berarti ini titik yang pertama. Kemudian kalian cukup ambil titik puncaknya tadi. Atau koordinat titik balik ya. Kita dapatkan tadi 2, min 9. Nah, ini 2. Nah, min 9 kira-kira di sini. Berarti ini koordinat titik balik. Nah, tandain di sini. Nah, kalian tinggal hubungkan membentuk kurva. Karena tadi nilai A atau koefisien X kuadratnya positif, berarti menghadap ke atas. Nah, kita gambarkan grafiknya. Tadi titiknya ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, hubungkan titiknya. Membentuk kurva. Kurvanya itu harus kurva mulus ya. Jangan kalian gambar pakai penggaris. Nah, kita harus bikin bentuknya itu lengkung karena X-nya itu X kuadrat. Nah, berarti ini hubungkan. Ini dihubungkan membentuk kurva mulus. Nah, ini adalah grafik dari persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.